Anda ini kan calon-calon auditor. Ya, di calon-calon auditor, ya tentu perlu bagaimana sih simulasi praktek auditnya. Dia mengaudit kas, ya mengaudit piutang, persediaan, aset tetap, ya hutang, obligasi, modal, pendapatan dan beban, semuanya kan. Jadi artinya apa? Ya kita mulai kayak teknis. Jadi modal dasarnya sederhana, yang penting basic accountingnya bagus, intermediate-nya bagus, ya sudah ya. Karena sebagai auditor kita melihat apakah catatannya sudah betul atau belum. Ya. Jadi transaksinya sudah betul atau belum. Nah, perlakuan-perlakuannya sudah betul atau belum. Jadi itu yang kita lihat. Ya. Jadi kita bicara kas. Di kasnya ada kas kecil. Kas kecil ada memakai metode plafon tetap, ada yang pakai fluktuasi. Nah, sudah betul nggak catatannya menurut perusahaan? Ya? Bagaimana perlakuannya? Kemudian kita bicara rekonsiliasi, rekonsiliasi bank. Nah, sudah betul nggak rekonsiliasi di perusahaan itu? Di dalam membahas intermediate, ya akuntansi keuangan menengah 1 itu kan membahas Anda belajar bagaimana akuntansi untuk kas. Ya. Jadi gampangnya itu. Ya. Jadi kita hanya mengaudit, memeriksa catatan-catatan. Jadi enak sebagai auditor. Jadi sebagai auditor, apa namanya, ilmu audit, ya kalau dibandingkan dengan akuntansinya, ya lebih enak kita sebagai auditor. Sebagai auditor, kita sebagai orang yang memeriksa. Kalau sebagai akuntansi, kita yang diperiksa. Nah, kalau di perusahaan, Anda pilih mana? Orang yang diperiksa atau orang yang memeriksa. Ya. Kalau orang yang diperiksa, berarti dia sebagai objek. Ya. Dia orang yang diinterogasi. Ya. Orang yang diinvestigasi. Posisinya sangat tidak mengenakan. Ya. Tapi kalau sebagai auditor enak. Kita sebagai yang melakukan pengawasan. Kita yang mengontrol. Ya. Kita yang menegur. Itu kalau ada kesalahan-kesalahan. Jadi enak posisinya. Ya. Modalnya apa? Modalnya ya pengetahuan akuntansinya. Ya. Baik, itu apa namanya gambaran audit. Jadi kalau ada pilihan profesi, Anda sebagai tenaga akuntansinya atau sebagai auditornya, maka pilihan profesi yang paling menarik adalah sebagai auditor. Ya. Jadi untuk sesi pertama ini materinya sudah saya kirim ke e-learning ya. Jadi e-learning silakan Anda download. Saya tidak kirim materinya melalui WA Group karena sebagai bukti, salah satu bukti kehadiran berarti Anda sudah mendownload materinya. Bagi yang tidak mendownload materi, berarti itu otomatis oleh mesin dianggap tidak hadir. Ya. Dia tolong di-download materinya. Nah, jadi kehadiran dikontrol dengan dua, melalui Zoom dan juga melalui download materi di e-learning. Ya. Jadi setiap pertemuan sekarang mungkin berbeda dengan audit 1 dulu. Saya tidak pernah mengirim materinya di e-learning. Ya. Jadi untuk audit 2, setiap sesi nanti sebelum kuliah materinya saya kirim melalui e-learning. Nah, sebagai bukti kehadiran, silakan Anda download materinya. Ya. Jadi saya tidak akan kirim lagi materinya melalui grup. Baik, ya tidak bicara, tolong di mute itunya, soundnya. Saya akan coba menyampaikan PowerPoint untuk pada pertemuan awal ini sebagai warning ya, apa namanya, paling tidak menstimulus Anda karena Anda perlu akan memilih penjurusan konsentrasi, apakah Anda akan memilih konsentrasi audit, ya, akuntansi syariah, atau mungkin perpajakan, akuntansi keuangan. Jadi di sini juga akan saya jelaskan lebih kepada profesi akuntansi ke depan. Ya. Jadi materi ini pernah saya sampaikan waktu seminar yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Akuntansi
Imaksi Ahmad Dahlan. Ya. Jadi bagi yang aktif di organisasi, mungkin materi ini sudah pernah Anda lihat. Ya. Jadi pertanyaannya, Anda tamat kuliah nanti mau kemana? Ya, ini kan wisuda. Ya. Semuanya melihat ke atas, ya, melihat masa depan. Sekarang tanya diri Anda masing-masing. Apakah Anda sudah punya perencanaan karir Anda? Anda pilih karirnya di mana? Ya. Tentu saya berharap Anda sudah mempunyai pilihan. Ya. Jadi kita sudah punya mimpi. Nah, bagaimana meraih mimpi? Tentu ada langkah-langkah dan strategi-strategi untuk mencapainya. Sebuah mimpi kalau tidak diikuti dengan strategi dan usaha tentu mimpinya di siang bolong. Ya. Jadi kita bicara mimpi ini tentu mimpi dalam yang kita gapai. Ya. Jadi ini gambarannya, jangan nanti setelah wisuda bengong. Karirnya mau kemana, apa yang dilakukan, nggak tahu. Ya. Jadi mulai dari sekarang. Ya. Mulai dari sekarang, silakan tentukan masa depan Anda. Ya. Tentukan nasib Anda. Anda mau berkarir di mana. Ya. Jadi tidak ada orang yang sukses tiba-tiba. Tiba-tiba sukses. Tiba-tiba naik. Itu nggak ada. Jangan berpikir jalan pintas. Ya. Sebagai orang akademisi, kita harus berpikir logis. Ya. Terencana, terarah, dan terukur. Sekarang saya ingin menyampaikan gambaran profesi ya sebagai auditor. Ya, jadi kalau Anda memilih sebagai auditor, jadi Anda bisa profesinya sebagai akuntan internal. Anda sebagai internal auditor di perusahaan-perusahaan. Ya. Setiap perusahaan pasti membutuhkan internal auditor, terutama perusahaan yang sudah mulai besar. Ya. Yang memahami sistem, yang memahami tentang bagaimana pengelolaan sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, Anda bisa berkarir sebagai akuntan publik. Ya. Dia akuntan publik sudah dipastikan dalam audit 1, orang yang bekerja secara profesional. Jadi dia bukan pegawai negeri, bukan tapi dia sejenis perusahaan jasa. Di kantor akuntan publik adalah sebuah perusahaan jasa. Siapa yang boleh membuka kantor akuntan publik? Kalau Anda sudah punya izin, punya sertifikat. Ya. Kemudian akuntan pemerintah. Jadi akuntan pemerintah berarti dia sebagai auditor di lembaga-lembaga pemerintah. Ada yang di BPK, BPKP, dan Irjen. Nah, yang terakhir adalah profesinya akuntan pendidik. Nah, mungkin Anda sebagai guru, sebagai dosen, dia masuk kategori akuntan pendidik. Ya. Dia silakan tentukan. Ya. Dia saya ingin memberikan gambaran. Dia akuntan di pemerintahan ada namanya di lembaga BPKP. Ya. Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK, kemudian ada lagi BPKP, Badan Pengawas ya, Keuangan dan Pembangunan. Kemudian apa bedanya BPK dengan BPKP? Ini terletak pada tanggung jawabnya. BPK bertanggung jawab kepada DPR. Ya. Jadi oleh sebab itu dia dikatakan sebagai eksternal dari auditor bagi pemerintah. Jadi dari kelembagaan pemerintah, maka BPK adalah external auditor. Ya. Nah, kemudian BPKP. BPKP dia bertanggung jawab kepada presiden. Karena dia bertanggung jawab kepada presiden, maka dikatakan dia adalah internal auditor bagi pemerintah. Karena dia melaporkan ke pemerintah. Jadi dia sebagai internal auditor. Kemudian inspektorat. Jadi inspektorat adalah internal auditor yang ada di departemen-departemen, di kementerian-kementerian. Ini juga termasuk internal auditor. Ya.
Jadi dia bertanggung jawab kepada masing-masing departemennya. Ya. Jadi logikanya sebuah lembaga di pemerintahan paling tidak ada 3 auditornya. Ada BPK, ada BPKP, ada juga namanya auditor internalnya, inspektorat. Tapi namun demikian, korupsi, kolusi tetap berjalan. Nah, ini jadi pertanyaan, ada apa? Ya? Baik, ini adalah akuntan pemerintah. Jadi Anda bisa berkarir di sini, ya, bekerja di BPK, BPKP, dan inspektorat. Ya. Jadi untuk berkarir, jadi kalau berkarir di sini kita bicara bekerja secara profesional. Jadi untuk berkarir yang profesional, Anda perlu sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi ada yang namanya CA, Charter Accountant. Ada yang namanya CPA, Certified Public Accountant. Ada CMA, Certified Management Accountant. Dan yang terakhir, akuntansi ahli pemerintahan. Ya. Jadi untuk poin 1, 2, dan 3, Anda bisa mengajukan untuk memperoleh sertifikat ini di Ikatan Akuntan Indonesia sebagai satu-satunya wadah profesi akuntan di Indonesia. Ya. Jadi kalau untuk yang nomor 4, itu Anda di pemerintahan. Kalau Anda bekerja di BPK, BPKP, inspektorat, Anda masuk kuliah lagi, atau ada pelatihan khusus, kemudian Anda bisa mengambil sertifikasi akuntansi ahli pemerintah. Jadi ini adalah sertifikat profesi. Ya. Jadi kalau karir Anda ingin naik di pemerintahan, maka segera ambil ini. Kemudian kapan Anda boleh mengambil sertifikat ini? Jadi untuk yang nomor 2, ya, Anda bisa mengajukan dari sekarang. Walaupun Anda belum lulus S1, untuk CPA sekarang ini Anda boleh mengajukan sekarang, mendaftar sekarang, dan boleh mengikuti mata kuliahnya. Jadi Anda bisa cicil dulu mata kuliah apa yang harus diikuti di dalam memperoleh sertifikat public akuntan ini. Nah, silakan Anda layari web Ikatan Akuntan Indonesia. Mata kuliahnya mata kuliah yang pernah kita pelajari. Ada audit, ada etika bisnis, ya, akuntansi manajemen. Jadi, kemudian kalau Anda mendaftar ini, Anda akan diberikan modul nanti. Modul, kemudian silakan belajar, kemudian silakan ikuti ujiannya. Biasanya ujiannya 2 kali dalam setahun. Di 2 kali dalam setahun, ujian sekarang nggak lulus, boleh ikut di periode berikutnya. Kalau nggak salah ada sekitar 6 mata kuliah yang harus Anda ikuti. Ya. Lulus Anda 6 mata kuliah ini, Anda memperoleh gelar namanya CPA. Ini kan menarik nanti ya. Jadi Anda tamat kuliah, dia umpamanya Norma Listiorini, SEAK CPA, kan gagah namanya kan. Atau Sitanti Isbaroh, ya. SEAK CPA, CMA, panjang namanya kan. Jadi kalau panjang namanya itu harganya naik itu, ya, harganya naik, gajinya naik itu, ya. Jadi kalau bikin surat undangan nikah itu kan gagah jadinya, woi panjang gelarnya kan, apa itu CPA, CMA, ya. Jadi apa namanya, ini adalah gelar profesi. Jadi mungkinkah Anda memperoleh gelar ini? Ya, tentu jawabannya sangat mungkin. Anda sangat berpeluang untuk meraih gelar ini. Ya. Sangat berpeluang. Ya. Tentu kalau Anda ingin sukses, maka tentu Anda mempunyai perjuangan yang lebih.
Jadi artinya apa? Ya, saya berharap tidak hanya sampai cukup tamat S1 akuntansi aja. Tamat Anda S1 akuntansi, diharapkan Anda ambil gelar-gelar profesi, sertifikat profesi untuk meningkatkan daya saing Anda bekerja. Ya, apalagi kalau Anda ambil punya CPA ini, ya itu banyak perusahaan akan akan tertarik untuk merekrut Anda. Ya. Karena dengan gelar ini berarti kualifikasinya sudah terjamin. Ya. Jadi kualitasnya. Ya, sangat disarankan juga Anda mengambil sertifikat perpajakan. Punya sertifikat brevet A, B, C. Ya. Itu akan memperkuat daya saing Anda. Jadi Anda bekerja bukan sebagai karyawan biasa aja. Tapi kalau Anda tamat S1, kemudian bekerja di perusahaan, perusahaannya pun juga perusahaan ya PT tertutup, yang karyawannya hanya 5-6 orang, yang manajemennya manajemen suka-suka aja, nggak ada sistem, nggak ada ini, ya tentu karir Anda nggak jelas. Gaji pun nggak jelas. Kapan naik gaji ya nggak tahu, suka-suka bosnya aja. Karena di perusahaan PT tertutup yang masih skopnya sangat kecil, pasti tidak ada sistem. Bagaimana karirnya ya nggak jelas. Lah bos lagi senang ya mungkin enak. Lah bos yang lagi marah, besok Anda dipecat. Tapi kalau perusahaan yang sudah besar, punya sistem, tentu dia punya aturan. Merekrut orang, memberhentikan orang, mem-PHK orang nggak sembarangan. Apalagi kalau Anda bekerja ditunjang dengan sertifikat keahlian. Maka Anda akan diperhitungkan di tempat Anda bekerja. Ya. Jadi kita bekerja selain S1 akuntansi juga didukung oleh sertifikasi profesi. Ya. Jadi ini saran saya, peluang di kantor akuntan sangat besar, peluang sebagai auditor cukup besar, dan ya kalau saya punya pandangan ya, mana yang baik sebagai tenaga akuntansi atau sebagai auditor, maka lebih memilih satu sebagai auditor. Ya. Enak, gagah kan. Namanya di departemen, inspektorat, kalau dia mengaudit ke daerah-daerah, ya. Begitu mendengar namanya, orang sudah pucat-pucat duluan di daerah itu kan. Ada inspektorat departemen agama, namanya siapa? Intan Serli Luciani. Besok dia mau ke Kalimantan. Itu orang Kalimantan udah siap-siap itu. Ya. Beres-beres itu semuanya. Jadi kalau Anda datang di Kalimantan dijemput itu kan, jemput, dilayani, ya, di servis, ya. Orangnya ramah-ramah semua sama Anda kan. Anda batuk aja dikit orang udah kaget itu kan. Kan, oh ini marah apa enggak nih kan. Ini berwibawa ya. Ini auditor kan. Anda boleh tanyalah kalau ada tetangga, saudara, kenalan yang sebagai auditor, nah, itu luar biasa enaknya. Ya. Jadi ini artinya apa? Ya, saya berharap Anda ada yang berminat dan tertarik mengambil bidang audit. Ya. Auditnya sebetulnya sangat luas juga. Ini ada audit di akuntan publik, ada audit investigasi, ada audit forensik. Jadi kalau audit forensik, dia auditor yang bekerja berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Jadi kalau ada orang yang berperkara, bermasalah, masuk ke pengadilan, Anda bisa mengambil posisi sebagai auditor forensik. Mengukur berapa kerugiannya, mengukur berapa denda yang harus dikenakan. Itu akan diminta pendapat dari audit forensik. Ya. Sekali audit, fee-nya cukup besar. Ya, jadi satu kasus ya dananya bisa ratusan juta. Ya. Apalagi kalau yang dibahas adalah perusahaan-perusahaan yang kelas kakap. Ya. Jadi, sama dengan appraisal.
Appraisal itu kalau dia menilai, mengukur suatu aset itu, ya itu fee-nya luar biasa. Untuk memperoleh appraisal sebagai tenaga penilai ini kan sertifikatnya kan juga penting ya. Jadi itulah nilainya sertifikasi profesi. Kalau Anda ingin sukses berkarir, ingin sukses dalam bidang akuntansi, maka tidak cukup hanya S1 akuntansi. Perlu ditunjang oleh sertifikasi profesi. Kalau Anda ingin sukses, ya. Kalau enggak ya sudah, kan gitu ya. Kemudian saya ingin juga menjelaskan level-level kantor akuntan publik. Jadi kantor akuntan publik ini sebagai calon sarjana akuntansi juga Anda harus kenal. Namanya Big Four. Jadi Big Four ini adalah KAP 4 besar. Nah, apa kriterianya Big Four? Di kriterianya adalah kalau karyawannya di atas 400 orang. Jadi karyawan ini bukan karyawan staf biasa, tapi karyawan yang punya gelar profesi, yang punya gelar CPA tadi, yang punya gelar CA. Nah, itu namanya karyawan. Jadi bukan yang tamat D3 bekerja di sana, yang tamat S1 bekerja di sana. Itu bukan karyawan yang dimaksud. Ya. Jadi di dunia ada 4 ya, auditor KAP yang disegani. Pertama, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, dan Ernst Young. Jadi 4 kantor akuntan inilah kantor akuntan yang disegani. Kalau perusahaan Anda diaudit, ya, sudah diaudit belum? Sudah. Siapa auditornya? PricewaterhouseCoopers. Investor percaya itu. Ya, yakin dia. Trust. Trust ini yang mahal, ya. Kepercayaannya akan mahal. Jadi sehingga orang akan membeli sahamnya, dilihat juga siapa auditornya. Ya. Karena auditornya kan nama besarnya yang dia pertaruhkan. Ya, jadi sehingga Big Four ini adalah sebagai garansi ya bahwa diaudit oleh auditor yang berkualitas. Kemudian ada lagi KAP menengah. Itu kalau karyawannya adalah antara 100 dan 400. Ya, ini semuanya KAP asing nih. Ya. Kemudian KAP kecil, karyawannya di bawah 100 orang. Ya. Jadi, kemudian ada lagi KAP mini. Jadi, ini istilah saya aja nih ya. Ini karyawannya ya satu kantor akuntan publik, satu akuntan publiknya. Jadi satu KAP, satu akuntan publik. Jadi mini ya. Jadi ada kecil, ada mini. Kebanyakan di Indonesia ini satu KAP ya paling ya 2-3 orang akuntan publiknya. Ya. Yang lainnya stafnya. Jadi ini adalah level. Disarankan Anda kalau bekerja, upayakan bekerja di sini. Kalau ada alumni Ahmad Dahlan bekerja di kantor akuntan Big Four, wah, itu luar biasa itu. Ya. Jadi suatu prestasi yang luar biasa. Ya. Karena tidak sembarangan untuk diterima di kantor akuntan ini. Ya. Kemudian saya ingin memberikan potret gambaran tenaga akuntan yang dibutuhkan. Ini hasil survei dari Warta Jawa Tengah. Bahwa tahun 2020 perusahaan yang beromset di atas 50 miliar itu ada 700.000 perusahaan. Ya. Idealnya perusahaan yang di atas 50 M itu dia butuh tenaga akuntan per perusahaan itu 3 orang. Ya. Jadi kalau 3 orang, perusahaan 700.000, berarti ada 2.100.000 akuntan. Ini kurang nolnya 1 ya. Yang ada sekarang ya 680. Berarti masih ada kebutuhan akuntan di 2021 sebanyak 1.419 orang. Namun catatannya adalah bahwa akuntan yang usianya di atas 40% itu di atas 40
usia di atas 40, 85%. Artinya dari 680 ini sudah banyak yang tua-tua nih. Ya, udah tua-tua, udah bongkok-bongkok, udah batuk-batuk ya, entar lagi istirahat ya. Nah, sebanyak 500. Jadi kebutuhan akuntan di tahun berikutnya cukup besar ya. Jadi artinya apa? Artinya profesi sebagai akuntan masih terbuka, peluangnya cukup luas ya. Ini artinya itu ya. Ini kondisi kantor akuntan Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan ya. Ini kalau yang kecil itu kalau karyawannya di bawah 100. Kalau yang menengah karyawannya 100 sampai 400. Di Indonesia kita lihat sebarannya di Sumatera. Sumatera Utara itu KAP-nya ada 27, akuntannya 39 orang. Jadi tidak sampai 1 berbanding 2. Ya. Di Sumatera Tengah juga gitu. Kantor akuntannya 30, akuntannya 39. Ini ya 1 berbanding 1 cuma ya. Nah, ini juga. Yang agak lumayan mungkin Jabodetabek. Jabodetabek kantor akuntannya 352, KAP. Akuntannya 972. Ya lumayan lah, hampir berbanding 1:3 ya. Nah, yang lain-lainnya di bawah standar semua ya. Apalagi di daerah timur ada yang 5 akuntan, 6 akuntan publiknya, 14 kantor akuntan, 17 akuntan publiknya, bahkan di Maluku 1. Irian Jaya juga hanya 1 KP, 1 akuntan publik. Ini adalah gambaran potret sebaran akuntan publik di Indonesia. Ya. Kemudian tantangan akuntan ke depan. Jadi sekarang ya namanya revolusi industri. Anda mungkin sudah sering juga mendengar revolusi industri 4.0. Bahwa semua bidang sudah dimasuki oleh high teknologi. Dia ada yang namanya artificial intelligence, ada robotik, ada virtual reality, ada hologram, ya. Artificial intelligence, saraf tiruan. Ini bagaimana sebuah sistem meniru cara berpikir orang. Makanya artificial intelligence. Nanti ada dokter yang pakai program. Sekarang pun sudah mulai ada. Jadi kalau Anda ke dokter, ya ada sistem sekarang. Silakan Anda masukkan ciri-ciri perubahan-perubahan yang Anda alami, nanti akan dideteksi Anda punya penyakit apa. Itu bukan dokter beneran, tapi lebih namanya artificial intelligence. Nah, robot juga begitu. Virtual reality, nah, seperti yang kita lakukan sekarang, kita kuliah nggak harus ketemu lagi. Nah, kuliah virtual ini kan enak, ya, efektif dan efisien. Anda nggak harus ke kampus, nggak harus naik motor, ya, cukup di rumah, udah kuliah selesai. Ya. Kalau kuliah offline, Anda kan harus ke kampus, ya, bawa motor, bensinnya, ya. Dan kita kuliah sekarang ya nggak bedanya dengan di kelas. Di kelas saya kan juga pakai PowerPoint juga. Nah, tinggal bagaimana Anda menyikapi. Bagi yang serius akan dia dengarin baik-baik. Bagi yang nggak serius, masuk Zoom, dia tutup videonya, dia tutup soundnya, dia tidur. Udah, saya kan nggak bisa kontrol. Jadi ini juga salah satu perkembangan teknologi. Tinggal bagaimana Anda menyikapi. Hologram. Saya bisa mengajar dalam waktu yang sama di beberapa kelas. Saya ngajar di Audit 2,
jamnya sama, jam 20. Saya juga bisa mengajar di kelas lain, jam yang sama juga. Mata kuliahnya pengantar akuntansi. Ya. Di jam yang sama saya juga bisa mengajar lagi di tempat lain. Jadi siapa yang mengajar, nah, kalau hologram ini ya saya bisa buat program gambar seperti saya. Nah, kalau kita kuliah offline itu saya bisa berdiri di depan kelas, ya saya setting apa yang mau disampaikan. Nah, itu seperti persis saya yang berdiri di depan kelas. Padahal sebenarnya hologram, ya. Jadi sudah saya setting. Ya. Kalau ada pertanyaan, ya bisa saya jawab langsung. Sama juga kayak kuliah online ini. Ini kelas auditing 1. Saya juga ngajar di akuntansi bank syariah. Jamnya sama. Kalau ada pertanyaan tinggal klik tombol. Oh ini yang nanya nih kelas Ciputat, ya audit 2. Oh ini yang nanya nih kelas Karawaci, mata kuliahnya pengantar akuntansi. Itu ya bisa saya jawab langsung. Tapi yang ngajarnya itu lain. Jadi artinya apa? Ya, revolusi industri akan membawa banyak dampak terhadap profesi akuntansi. Bisa akan terreduksi, ya. Makanya di sini ada namanya masa depan akuntan, bisa disrupsi atau adaptasi. Kalau Anda termasuk kelompok yang pesimis, Anda akan disrupsi, ya, akan tereliminasi, akan tersingkir. Tapi kalau Anda yang optimis dengan revolusi industri, Anda akan beradaptasi. Anda akan menyesuaikan apa yang Anda lakukan. Oleh sebab itu, dari sekarang Anda harus punya kesadaran penuh, awareness. Sudah sadar belum sekarang bahwa teknologi perkembangannya pesat? Sudah sadar enggak sekarang bagaimana perusahaan-perusahaan ke depan? Sudah sadar enggak sekarang bagaimana accounting ke depan? Ya, mungkin di perusahaan-perusahaan ya tenaga ya banyak dikurangi. Contohnya pernah juga saya sampaikan dulu di Jepang. Di Jepang sebuah hotel hanya punya karyawan 5 orang. Yang karyawan benaran. Yang lainnya ada robotik, ada hologram, ya. Customer service-nya juga begitu, ada hologram. Hologramnya bisa orang, bisa juga gambar gambar binatang, yang lucu-lucu. Jadi ini adalah dampak dari revolusi industri yang bisa menyebabkan profesi akuntansi akan terdisrupsi atau profesi akuntansi akan beradaptasi. Jadi bisa beradaptasi kalau Anda punya kesadaran. Kemudian yang kedua, di bidang pendidikan, lembaga perguruan tinggi juga harus menyusun kurikulum sesuai dengan perkembangan yang ada sekarang. Kemudian yang ketiga, professional development, termasuk juga bidang-bidang profesi. Kalau untuk akuntansi, tentu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia juga perlu beradaptasi, mengembangkan profesinya, menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang. Dan yang terakhir adalah penerapan standar tinggi. Ya. Jadi artinya perlu kita menciptakan kualitas yang tinggi. Jadi high quality. Jadi kalau Anda tamat S1, maka tamatlah sebagai sarjana accounting yang punya high quality. Kualitas akademiknya, IPK-nya berapa? 3,5. Diuji di lapangan memang betul sesuai dengan IPK-nya 3,5. Ya. IPK-nya berapa? 3,9. Begitu diuji di lapangan terbukti 3,9.
Itu namanya high quality. Jangan sampai IPK-nya 4. Begitu dites, mencari lamaran, bekerja, tak tahu anjlok. Ya, IPK-nya 3,9. Waktu ujian nggak bisa mengerjakan apa-apa. Itu namanya bukan high quality. Ya. Jadi untuk persaingan ke depan, maka ciptakanlah standar kualitas pribadi Anda. Maka mulailah dari sekarang membuat perencanaan bagaimana Anda ke depan. Karena sukses tidak mungkin tiba-tiba. Tiba-tiba Anda sukses, tiba-tiba karirnya naik. Jangan berpikir jalan pintas. Ya. Jadi itu pesan saya untuk bidang akuntansi audit. Ya. Jadi ini sebagai pengantar memberikan Anda stimulus ya untuk menentukan pilihan. Ya. Jadi kalau ada yang ingin konsultasi lebih jauh mengenai bidang profesi sebagai audit, saya akan bisa menjelaskan apa saja peluang-peluang profesi yang dapat Anda peroleh nanti. Ya. Jadi menurut pandangan saya, profesi sebagai auditor adalah profesi yang cukup menjanjikan dan mempunyai tantangan tersendiri. Setiap yang berkualitas tentu harus dibayar mahal dengan pendidikan, ya, dengan susah payah. Nggak ada kualitas sukses yang tinggi, sukses yang besar, tidak ada dengan jalan perjuangan yang kecil. Kalau Anda ingin yang sukses yang besar, maka perjuangannya juga besar. Ya, jadi itu tip dan pesan dari saya. Tergantung bagaimana Anda menentukan mimpi Anda. Ya. Anda ingin bermimpi jadi siapa, kemudian tentukanlah langkah-langkahnya. Ya. Jadi diharapkan demikian Anda bisa tamat dari ITB Ahmad Dahlan, menentukan pilihannya. Kalau yang memilih di bidang audit, insya Allah saya akan siap mendampingi, memberikan pandangan-pandangan bagaimana karir Anda ke depan. Ya, jadi itu barangkali untuk pengantar mata kuliah audit 2 ini. Minggu depan kita langsung masuk ke materi kuliah. Jadi bagaimana audit kas, bagaimana mengaudit piutang dan seterusnya. Ya. Sebelum ditutup, sebelum diakhiri, jika ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau ada pertanyaan. Yang hadir 25. Monggo kalau ada pertanyaan silakan kalau ada. Nanya apa aja silakan. Jadi sambil menunggu absen ya, di absen gambarnya saya kirim di grup. Dan juga Anda perlu mendownload materi yang ada di e-learning ya. Jadi dapat melihat gambar-gambar Anda yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Silakan dilihat di grupnya yang sudah saya absen. Kalau gambarnya nggak kelihatan, boleh Anda chatting ke saya. Karena nanti di Syakat, saya akan ambil absennya dari gambar yang saya kirim di grup. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan ini saya akhiri sampai di sini dulu. Salam sehat semua, jaga prokes dimanapun Anda berada. Jaga, lindungi diri sendiri, lindungi orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin imun Anda kuat, tapi kan belum tentu keluarga kita imunnya kuat. Jadi untuk itu, jagalah prokes dimanapun Anda berada. Ya. Salam sehat dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Salam sehat semua.